Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi bersama saya, Sainai. Sudah bukan rahasia lagi kalau Demokrat tidak mau kecolongan lagi. Tahun 2019 lalu, kuat dugaan AHY akan dijadikan sebagai cawapres Prabowo. Tapi kemudian ditikung oleh Sandiaga Uno di menit-menit terakhir. Sampai-sampai Andi Arief Prabowo disebut sebagai Jenderal Kardus. Gagal di Pilkada DKI, gagal jadi cawapres di Pilpres 2019. Tahun 2024 nanti, Demokrat pasti tak mau gagal lagi. Artinya, Demokrat akan mati-matian. Tapi, ada satu halangan besar yakni saudara AHY yang tidak laku-laku. Tak ada partai lain yang tertarik, apalagi melirik. Demokrat pun tak cukup kursi untuk mengusung AHY. Makanya mereka ngotot minta presidensial threshold itu harus turun menjadi 0%. Tapi apa yang terjadi? Gagal juga. Harapan terakhir dari Partai Demokrat ada pada Anies Baswedan. Beberapa survei memasangkan duet Anies AHY. Itu pun dengan syarat jika Anies diusung oleh partai lain karena Anies bukan kader partai manapun. Nah, Demokrat bisa nangis kalau Anies tak bisa nyapres karena AHY juga akan ikut game over. Maka dari itu, ada dugaan bahwa saat ini Demokrat sedang membantu Anies Baswedan agar bisa resmi ikut nyapres. Caranya, kalau menurut saya, caranya seperti ini. Yang pertama, SBY turun gunung. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dia bikin isu capres-cawapres hanya 2 pasang dan pemilu akan tidak jujur. Yang kedua, Andi Arief bikin ulah licik melalui video yang beredar baru-baru ini. Dan sepertinya memang orang ini sengaja dipelihara oleh Partai Demokrat untuk bikin gaduh. Video yang viral itu berdurasi 1 menit 51 detik. Dia membuat fitnah keji terkait Presiden Jokowi. Dia bilang begini, SBY itu sudah mendengar langsung skenario 2 pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar juga. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus, partai-partai lain di KIB apa segala, kalau enggak nurut, tinggal masuk penjara saja. Gila bukan? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ini bukan cuma sekedar fitnah keji terhadap Presiden Jokowi dan partai lainnya. Tapi apa maksud lainnya di balik kontroversi ini? Tujuan dari ucapan Andi Arief adalah untuk memoles Anies Baswedan. Pola ini sangat khas. Demokrat mau menggunakan kembali strategi yang pernah digunakan SBY dulu, yaitu play victim dan dizolimi. Masih ingat kan? Kalaupun sudah lupa, ayo kita ingat-ingat lagi. Pertanyaan saya kepada kalian, kenapa SBY bisa menang pemilu dan jadi presiden? Faktor yang paling utama adalah strategi dizolimi. Jadi, tahu sendirilah bahwa banyak masyarakat yang gampang terenyuh dan tersentuh hatinya melihat orang yang dizolimi. Padahal, dalam politik, ini cuma strategi agar mendapat dukungan yang luas. Cara ini sepertinya mau dipakai lagi oleh Pepo SBY dan Partai Demokrat itu.
Anies Baswedan mau dibikin seperti SBY. Anies mau dipoles agar dirinya terkesan dizolimi oleh pemerintah. Sudah terlihat tanda-tandanya. Anies dipanggil KPK, tapi narasi yang mereka buat adalah Anies sengaja dihalangi untuk jadi capres. SBY turun gunung mengatakan bahwa ada hal yang kurang lebih mirip. Sekarang Andi Arief bahkan lebih frontal lagi. Anies dizolimi supaya masyarakat terenyuh, bersimpati, dan elektabilitas makin tinggi, sehingga peluang diusung partai politik juga semakin tinggi. Oleh karena itu, kita harus ingat kembali rumusnya. Jika Anies bisa menjadi capres, maka AHY bisa menjadi cawapres. Anies adalah kuncinya. Makanya, Demokrat mati-matian. AHY memang sudah disiapkan sebagai cawapres. Tinggal Anies Baswedan yang harus dipastikan bisa jadi atau tidak untuk capres. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa bikin Demokrat hancur berantakan. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Menurut politikus Nasdem, Zulfan Lindan, ada dua nama yang bakal capres yang berpeluang diusung oleh Nasdem, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tapi Ganjar disebut ada hambatan secara psikologis, yakni berani nggak dia keluar dari PDIP. Kalau Ganjar nggak berani, maka mutlak Anies yang akan diusung. Dari sini terlihat kalau Nasdem sangat ngarep pada Ganjar. Ganjar adalah pilihan pertama, sedangkan Anies Baswedan hanya berada di posisi cadangan, tapi dijadikan sebagai pancingan agar Ganjar segera ambil keputusan. Sebenarnya ada juga skenario lain di mana AHY bisa gagal dan nangis darah lagi. Misalnya, Sandiaga Uno kembali menikung AHY. Sandiaga juga sudah siap ikut pilpres karena dana dan logistiknya juga banyak. Skenario lainnya adalah seperti nyanyian yang dilakukan mantan ketua KPK, Antasari Ashar, yang meminta SBY untuk berkata jujur soal kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain yang membuatnya menjadi terpidana. Antasari bernyanyi di tanggal 14 Februari 2017. Itu dilakukan pada tepat 1 hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada DKI. SBY sampai mewek dan menyebut itu salah satu penyebab AHY kalah. Berkaca pada kejadian ini, mungkin ada banyak hal lain yang tidak terungkap, yang jika terbongkar bisa bikin Demokrat kembali terjatuh. AHY pun bisa jungkir balik. Cara-cara yang dimainkan oleh Partai Demokrat memang adalah cara lama yang sudah basi. Jangan dikira main kasar bisa menang. Pihak lain sebenarnya juga bisa. Dan ada banyak kemungkinan bahwa AHY tak bisa ikut pilpres meski Anies bisa nyapres. Jika AHY gagal, maka banyak yang bakal merayakan pesta pora melihat keprihatinan dari Pepo SBY ini. Hal ini karena niat rakyat untuk menenggelamkan Demokrat di tahun 2024 sudah menjadi bukti nyata. Akhir kata, jangan lupa proyek mangkrak Wisma Atlet di Hambalang. Dan kapan AHY akan gunting pita? Itu baru salah satu barisan prestasi sang ayah yang ada di bumi Nusantara. Nanti perlahan saya akan bongkar, karena di NTT ini ada banyak peninggalan museum mangkrak karya SBY saat menjabat. Bersama saya Sainai, salam sehat untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, terlebih khusus menjelang Pilpres 2024 nanti.
Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.